Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segenap jamaah daripada Persatuan Istri Karyawan Karyawati PT PLN Persero yang saya muliakan, puji syukur milik Allah, salawat dan salam tetap atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka peringatan daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dilaksanakan dengan pelaksanaan yang di luar kebiasaan. Tapi besar harapannya tidak mengurangi daripada semoga kiranya Allah memberikan kita hidayah, dapat memetik nilai hikmah dari pelaksanaan Isra wal Mi'raj yang kita laksanakan melalui audio rekaman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ini. Segenap jamaah yang saya muliakan, kesempatan singkat ini mengutip daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat dapat mencegah kita dari segala perbuatan keji dan kemunkaran. Firman ini sudah tidak asing lagi, tetapi dalam realita yang nyatanya ada banyak ketimpangan, ada banyak ketidakseimbangan ketika kita tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menerjemahkan nilai sholat dalam perilaku kehidupan kita, keseharian kita, baik di antara sesama kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita. Bahkan cenderung kita banyak melihat dan menyaksikan di televisi, di medsos, tentang bagaimana terjadinya keributan, pertikaian, dan segala hal yang berlawanan daripada hikmah orang yang mendirikan sholat. Karena pelaku daripada permusuhan, perpecahan adalah mereka yang banyak sebenarnya mendirikan sholat, melaksanakan sholat, tapi tidak bisa menerjemahkan nilai sholat dalam perilaku. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, Rasul, orang yang sholat pasti akan mampu memegang 5 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata beliau Rasul, orang yang sholat itu setelah sholatnya dia akan mampu menjaga dirinya dari yang haram. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah dari apa yang tidak Allah ridhoi, takutlah dari apa yang Allah tidak sukai, agar semuanya ini menjadi nilai ibadah, menjadi nilai baik buat pelakunya. Maka orang yang sholat pasti akan selalu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan diri, menghindari dari segala sesuatu yang mendatangkan nilai negatif untuk dirinya atau tidak mendatangkan ridhonya Allah. Kesungguhan ini yang perlu kita terus tingkatkan, menjaga diri dari yang haram. Apa-apa yang Allah tidak suka, maka kita terus ada upaya untuk meninggalkan itu semua. Karena model kita
tidak akan pernah sama dalam hal kekhusyuan dalam ibadah, pemahaman dalam agama, latar belakang, tidak ada yang sama. Maka dijelaskan dalam kitab Al-Hikam, la tatrukir dzikra li adami hudurika ma'allah. Jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan sholat. Karena jangan lagi kita tidak zikir, jangan lagi kita tidak sholat. Sholatnya kita pun masih sering lalai. Sholatnya kita saja masih sering banyak mengingat selain Allah. Begitu segitunya saja kita sedang sholat. Apalagi kita tidak sholat, pasti akan membuat kita tergiring dalam segala perbuatan kekejian dan kemunkaran. Yang terpenting kita terus berusaha untuk melaksanakan perintah sholat. Lianna ghaflataka fi wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena bahaya orang yang meninggalkan sholat, bahaya orang yang meninggalkan mengingat Allah, itu sangat luar biasa bahayanya ketimbang orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak dalam fase kehusuan. Masih jauh lebih baik ketimbang tidak sholat. Karena Allah mampu merubah diri kita untuk bisa lebih baik dalam sholat. Tetapi kemampuan kita ini tidak akan pernah bisa kita lakukan tanpa pemberian kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemampuan kita adalah pada hakikatnya pemberian dari Allah. Maka sholat yang diterjemahkan adalah bagaimana kita teruslah berusaha menjaga dari yang haram. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang mampu menerjemahkan nilai-nilai sholat adalah orang yang warda bima qasamallahu laka, orang yang ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Takun al-nas, dan keridhaan itulah yang akan disebut kekayaan sesungguhnya. Jadi kalau saat ini yang mendengarkan, yang menyimak sedang memiliki masalah, urusan, ridho, terima dulu, pasti ada hikmahnya. Karena ketika kita menerima, pasti kita akhirnya berpikir, diuji baru kita berpikir. Bukan masalah yang harus kita takuti, tapi ketakutan kita ini yang sering mendatangkan masalah. Maka ketika kita ini terjebak dalam selalu berpikir dalam satu masalah, akhirnya kita ini tidak ridho, dan jauh lebih cenderung itu akhirnya melupakan banyak nikmat-nikmat Allah yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu contoh barangkali ketika berumah tangga ada permasalahan dalam finansial, akhirnya terjebak, harus bertanggung jawab. Ketika kita tidak ridho, maka yang terjadi saling menyalahkan, saling menyakiti, dan bahkan cenderung bisa melahirkan masalah yang lebih banyak dan lebih rumit. Maka kalau ridho dulu, insya Allah pasti akan bertemu dengan jalan keluar. Satu masalah, itu baru satu, tapi bukankah masalahnya dan Allah sudah banyak kasih nikmat? Maka jangan sampai kalah kita dengan satu masalah yang menyebabkan kita lupa dari nikmat-nikmat yang Allah telah kasih kepada kita. Dulu kita tidak punya apa-apa. Dulu kita sendiri, Allah kasih nikmat seorang istri. Setelah kita punya istri, Allah kasih anak. Setelah punya anak, kita punya tempat tinggal. Setelah punya tempat tinggal, suami tetap bekerja di PLN. Tapi kenapa kita harus kalah ketika diuji dengan satu ujian dan melupakan nikmat-nikmat pemberian Allah, diberi anak, diberi istri, diberi rumah, diberi fasilitas? Maka orang yang sholat mampu menerjemahkan nilai sholat dengan sifat yang namanya optimis. Pasti mampu keluar dari masalah. Yakinlah. Maka orang yang mendirikan sholat lah orang yang bisa bangkit dari semua permasalahan kehidupan. Jadi bukan masalah yang harus kita takuti, ketakutan kita ini yang menyebabkan datangnya banyak masalah. Jadi mari sama Isra Mi'raj ini
merubah dan membangkitkan kita ini untuk lebih banyak melihat nikmat-nikmat Allah dan tidak terfokus hanya dalam satu masalah. Bukankah lubang kunci itu lebih kecil dari daun pintunya? Maka butuh ketenangan, butuh kesabaran, dan lebih dari itu adalah butuh menjadi menerima dengan ujian. Yang ketiga, orang yang mampu menerjemahkan nilai sholat adalah orang yang mampu berbaik dengan tetangga. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dia akan makin baik hubungan bertetangga, dia akan lebih harmonis. Ketika harmonis tetangganya, pasti akan melahirkan kedamaian. Tetapi kalau ada orang yang sholat rutin tetapi tidak pernah akur dengan tetangga, ada permasalahan dalam kepercayaan keimanannya kepada Allah. Maka orang yang mampu memetik nilai Isra wa Mi'raj adalah orang yang bisa menerjemahkan nilai kandungan sholat dalam berbaik bersama tetangganya. Dan itulah nilai keimanan. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, orang yang mampu menerjemahkan nilai sholat dalam kehidupannya, yaitu orang yang selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsi. Berbuat baik kepada sesama seperti dia itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kalau dicubit sakit, kenapa kita harus mencubit orang lain? Kalau diomongin itu sakit, kenapa harus mau ngomongin orang? Padahal Allah sendiri nggak ridho. Nikmat sehat pemberianku, kata Allah, kau gunakan untuk menggunjing sesama kamu, mencari kesalahan orang lain. Maka bangkit dan keluarlah dari satu perkumpulan yang hanya mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Allah berfirman juga dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah jelaskan, wala tajassasu wala yattab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sudah dijelaskan, jangan mencari kesalahan orang lain. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu dia terjatuh dalam kesombongan, seolah dia sempurna. Karena kemanusiaan, sempurnanya kemanusiaan manusia itu, dia tidak pernah lagi mau membuang nikmat Allah untuk mencari, memperbesar kesalahan orang lain. Tetapi dia mencari dan memperbesar untuk melihat kekurangan diri. Dan yang terakhir, kata beliau Rasul, orang yang mampu menerjemahkan nilai sholat itu adalah orang yang wala tuksirid dhahik, tidak membuang-buang waktu. Kenapa? Faina kasratad dhahik tumitul qalb. Karena orang yang banyak lalai itu membuat hatinya beku, mati. Kenapa kita harus takutin matinya badan ini, tapi hidup selalu tidak peduli dengan matinya hati? Terlebih dengan kondisi COVID sekarang. Virus adalah makhluk Allah. Jangan berlebih-lebihan juga. Takut kepada virus, terus tidak takut kepada Allah. Berkumpul, datang ngaji, bahas kejelekan orang lain, itu masih keliru dalam memahami nilai kandungan sholat dalam kehidupan. Maka pada kesempatan ini, singkat tetapi tidak mengurangi. Semoga Allah bimbing hati kita, bimbing keluarga kita. Allah berikan hidayah tetangga kita dan semuanya untuk bisa menjadi lebih baik dalam upaya menerjemahkan nilai kandungan sholat dalam kehidupan. Dan semoga kita bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk memaksimalkan nikmat-nikmat pemberian Allah. Semoga kita semua selalu dalam taufik dan hidayah. Tidak buang-buang waktu. Kita semua pada akhirnya akan berakhir. Tetapi tidak perlu kita khawatirkan kapan kita mati, di mana, sabab-musabab, penyakit apa. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita untuk lebih takut ketika hati ini mati sebelum matinya badan ini.
kalau matinya tubuh ini sudah pasti, entah kapan, entah di mana. Karena memang kita hidup sedang menuju kematian, kematian sedang menuju diri kita. Jangan buang-buang lalai, jangan buang-buang waktu. Kenapa kau kejar dunia yang sedang kau tinggalkan dan engkau sedang meninggalkan dunia? Melalui Isra wal Mi'raj ini, mari dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda, yang masing-masing, tapi mampu memberi warna dari upaya bersama menerjemahkan nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang barangkali mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya secara pribadi, umumnya buat sekalian jamaah. Jadi kesimpulan yang pertama, orang yang mampu mengambil hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah orang yang terus berupaya untuk ittaqil maharim, menghindari dari apa yang diharamkan, takun a'badan, sehingga upaya kita menghindari itu menjadi nilai ibadah seluruhnya. Dan yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas, ridho dengan kondisi yang sekarang Allah berikan, dan itulah kekayaan sesungguhnya. Laisal ghina an kathratil watar walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya bukan banyak hartanya, tapi orang yang jiwanya derimo. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Ayo berbaik-baiklah dalam bertetangga. Jangan coba-coba memikirkan negeri ini kalau Anda tidak mampu berbaik-baik dengan tetangga, karena semuanya itu sudah ada ukurannya. Yang keempat, berbuat kasih sayanglah kepada sesama tanpa memperdulikan latar belakang, warna kulit, agama. Karena itulah yang disebut orang Islam yang salimah, yang terhindar dari semua keaiban-keaiban nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah mari sama-sama memaksimalkan sisa usia yang Allah titipkan kepada kita. Wala tuksirid dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Mari buang dan singkirkan kelalaian. Apa yang positif lakukan. Mudah-mudahan Allah berkahkan sisa umur yang Allah titipkan kepada kita. Dan akhirnya saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian yang singkat ini ada banyak hal yang kurang berkenan. Dan akhirnya billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.